Yang terhormat Direktur GNIK Area Bogoraya, Bapak Andes Fardi, yang sekaligus pada pagi ini sebagai narasumber webinar. Yang kami hormati semua pengurus GNIK Area Bogoraya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh panitia webinar, serta yang teristimewa untuk semua peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para pejuang kompetensi area Bogoraya dan Indonesia pada umumnya. Selamat bergabung dalam acara webinar yang kami selenggarakan pada siang ini dengan topik hari gini masih jadi personalia, sudah saatnya lah bertransformasi menjadi PIC HR. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pemut, unmute dulu Pemut. Itu suaranya hilang. Wah, dimut secara total ya. Mohon maaf tadi karena ada gangguan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara webinar pada siang ini. Dan juga terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasnya yang sangat luar biasa untuk ikut serta dalam acara webinar pada siang hari ini. Bersama ini saya Imut Sunardi sebagai Master of Ceremony pada acara kita siang ini untuk membacakan susunan acara hari ini. Mbak Tira. Oke, acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan pengurus GNIK Area Bogoraya yang akan disampaikan oleh Koordinator Link and Match Kompetensi Calon Pekerja, yaitu Bapak Heri Nur Priyatwanto. Yang keempat penyampaian materi oleh narasumber. Nanti yang kelima sesi tanya jawab, serta foto bersama dan penutupan. Mohon para peserta nanti mengisi absensi karena nanti akan link kepada sertifikat yang akan kita kirimkan kepada alamat email semua peserta. Selanjutnya kami akan bacakan tata tertib acara pada webinar pada pagi ini. Tata tertibnya. Yang pertama, Bapak Ibu, saat acara dimulai nanti peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio, namun disarankan tetap mengaktifkan kamera. Untuk berinteraksi, gunakan fitur chatbox dan atau raise hand. Yang kedua, untuk terkait network, silahkan mencari tempat dengan sinyal internet yang baik. Agar streaming lancar, silahkan menutup sebagian aplikasi yang ada di gadget Bapak Ibu. Yang ketiga, pastikan fokus dan catat poin-poin yang menurut Bapak Ibu penting agar dapat menyerap informasi dengan lebih sempurna. Karena kalau cuma didengar bisa lupa, kalau dilihat jadi ingat. Supaya bisa dilihat silahkan dicatat. Saat acara berlangsung ada kalanya peserta diminta untuk berbagi pengalaman. Bagi peserta terpilih, host akan meminta peserta menyalakan audionya. Dan untuk acara yang terakhir nanti kita akan foto bersama, diharapkan kepada para peserta menyalakan kameranya agar bisa kita foto bersama.
Sebelum memulai acara, malah kita berdoa bersama agar webinar berjalan lancar, bisa bermanfaat untuk pengembangan pribadi dan meningkatkan kualitas diri yang lebih baik, kinerja dan kerjasama yang lebih baik, membawa kemajuan institusi tempat kerja kita yang lebih baik, yang akhirnya akan berdampak kepada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan pengurus GNIK area Bogoraya, yang akan disampaikan oleh Koordinator Link and Match Kompetensi Calon Pekerja, kepada yang terhormat Bapak Heri Nur Priatwanto, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Emut atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Andes Wardi selaku Ketua GNIK area Bogoraya, sekaligus sebagai narasumber pada hari ini. Yang saya hormati juga para peserta seminar yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan untuk teman-teman para pengurus GNIK area Bogoraya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kami limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya serta umatnya pada akhir zaman. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, hari ini adalah webinar ketiga dari program kerja GNIK area Bogoraya, yang hari ini kami berikan tema hari kini masih jadi personalia dan saatnya bertransformasi menjadi BSI-HRD. Kami selaku pengurus GNIK area Bogoraya berharap semoga kegiatan ini dapat menjadikan tambahan pengetahuan dan bekal bagi para praktisi HR yang saat ini mengikuti kegiatan webinar ini. Dan tentunya kami selaku pengurus GNIK itu terbuka kepada seluruh peserta yang ingin berdiskusi, bertanya terkait materi-materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Andes selaku narasumber pada hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili pengurus GNIK area Bogoraya, dan selamat mengikuti webinar ini bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dan saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heri Nur Priatwanto. Untuk selanjutnya tibalah saatnya kita dengarkan materi oleh narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum acara ini kami serahkan kepada beliau, saya akan bacakan CV narasumber terlebih dahulu. Narasumber pada hari ini yaitu Bapak Andes Wardi. Pengalaman karir beliau sebagai junior trainer di PT Pinas Tika Sasura pada tahun 98 sampai tahun 99. Sebagai training supervisor PT LG Electronic Display Device Indonesia tahun 99 sampai tahun 2000. Organization and People Development Section Head di PT Surya Raya Raberindo Industri, Astra Honda Motor Group. Ini satu atap kebetulan dengan saya tahun 2000 sampai tahun 2005. Sebagai HRD Departemen Head Adira Rental Triputra Group tahun 2006 sampai tahun 2006.
sebagai HRD NGA Departemen Head ASKO Automotif tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. HRD NIT Departemen Head Sigap Prima Astrea tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Head of Corporate Human Capital and Green Company PT Nipres TBK tahun 2013 sampai tahun 2019. Juga sebagai Manajer Direktur Andes and Associate PT Bina Bangkit Kreasi semenjak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Pengalaman beliau dalam berorganisasi, beliau sebagai pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia PPHI-MPSI tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Beliau juga sebagai anggota Asosiasi Psikologi Industri and Organisasi atau APIO tahun 2010 sampai dengan sekarang. Beliau juga anggota Ikatan Psikologi Klinis IPK tahun 2010 sampai sekarang, dan beliau juga sebagai Direktur GNIK Area Bogoraya semenjak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada yang terhormat Bapak Andes Wardi, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan, Pak Imut. Oh, udah nyampe tujuan ini, Pak? Iya, tadi ada salah koordinasi sehingga akhirnya saya masih di perjalanan. Tadi sudah sampai ke tujuan awal, namun ada salah informasi, jadi akhirnya kita masuk ke tujuan kedua. Saya ceritanya lagi hari ini juga dari kemarin itu bersama-sama dengan keluarga, karena kita tahu hari Sabtu adalah hari untuk keluarga ya, dan juga saya juga appreciate juga kepada seluruh teman-teman yang hari ini bergabung dalam webinar kita. Pasti orang-orang yang memiliki kebutuhan ya, punya kebutuhan untuk belajar yang sangat tinggi, sehingga mau menyisihkan waktunya untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Saya juga demikian ya, jadi mohon maaf, jadi sebentar lagi mungkin saya akan lebih nyaman situasinya karena sekarang saat ini masih dalam perjalanan, tapi saya pikir tidak mengurangi hikmat kita dalam berbagi ilmu pada pagi sampai dengan siang hari ini. Demikian teman-teman semua, sebelumnya saya mohon maaf kalau kurang optimal di 15 menit awal ini. Baik, hari ini kita bertemu lagi ya, bagi yang sudah pernah bertemu dengan acara-acara webinar yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Indonesia Kompeten Area Bogoraya. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Sebenarnya saya refresh lagi bahwa di rencana kerja kami di area Bogoraya ini ada 3 besar, seperti 3 kelompok besar kegiatan, yang salah satunya adalah yang sekarang ini, yaitu adalah program-program peningkatan kompetensi untuk PIC SR ya, peningkatan kompetensi PIC SR yang ada di area Bogoraya dan mungkin seluruh Indonesia yang juga akan meluangkan waktu, karena memang kita menggunakan dengan cara online, mungkin bisa mencangkup lebih banyak orang setidaknya sekedar di Bogoraya, kecuali kalau kita offline. Kemudian yang kedua itu ada kok bidang kerjasama yang kebetulan juga dipimpin oleh Pak Emut Sunardi ya, yang menjalin kerjasama kepada seluruh stakeholder ya, yang punya panggilan yang sama juga untuk sama-sama berjuang untuk meningkatkan kompetensi bangsa ini. Jadi GNIK itu merupakan platform terbuka ya, platform terbuka di mana kita itu sebagai relawan, semua yang jadi pengurus GNIK adalah relawan yang menyisihkan waktu, tenaga, pikiran untuk berjuang untuk meningkatkan kompetensi bangsa kita ini. Gitu loh. Dan yang terakhir tadi ada koordinator bidang link and match kompetensi SDM, calon pencari kerja. Ini kita adakan bidang ini adalah dengan menjawab kegalauan kita, di mana banyak sekali ya kita melihat bahwa para pencari kerja dan para pemberi kerja itu sering tidak
tidak mendapatkan satu kesamaan gitu ya, yang dicari kok nggak cocok gitu loh dengan apa yang tersedia di pasar, sehingga kita punya satu bidang di mana Pak Heri ini juga sangat berpengalaman, sudah melakukan hal yang sama di area Bogor ya. Beliau adalah koordinator perusahaan-perusahaan yang ada di area perusahaan Astra yang ada di Bogor, Pak Heri itu. Nah, dia ya sudah berhasil membantu sebuah sekolah ya, SMK, kemudian juga menggandeng beberapa perusahaan yang ingin merekrut lulusan SMK itu dengan di mana mereka membuat suatu muatan kurikulum tambahan yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada. Nah, ini juga salah satu model yang mungkin bagi teman-teman yang ada di sini dari perusahaan yang ada di tepatnya mungkin di area Bogor Raya, Kabupaten Bogor dan Kota Madya Bogor yang juga ingin perusahaannya dijadikan sebagai percontohan untuk mendapatkan orang-orang yang betul-betul sesuai dengan potensi yang dibutuhkan. Nah, kita bisa bantu untuk implementasinya. Ya, mungkin itu sebagai di awal sebagai pembuka untuk merimen lagi, refresh kembali kepada teman-teman semua bagaimana kegiatan yang ada di GNIK. Oke, baik. Saya akan coba share slide dulu ya, share slide. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sebentar. Sudah, Pak. Baik. Ini kemarin itu kita berpikir sebenarnya apa yang kira-kira kita bisa menggoda gitu ya, menggoda ketertarikan calon peserta gitu ya untuk mau ikut sama-sama belajar tentang masalah ke-HRD-an ini gitu ya. Nah, kita berembuk, kira-kira judul apa sih yang paling bisa menarik ya? Oh, akhirnya coba kita bikin penasaran peserta ya. Kita lihat dengan judul-judul yang sekarang lagi ngetren gitu ya, ngetren di bahasa-bahasanya podcast gitu ya. Hari gini masih jadi personalia, saatnya bertransformasi menjadi PIC HRD. Nah, harapan kita adalah pada hari ini kita bisa saling berbagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau teman-teman bisa berbagi dengan apa kondisi, nah kembali lagi ya, kita tidak perlu bicara masalah yang ideal ya. Walaupun nanti kita akan menuju kepada hal yang ideal sebentar ya. Saya mau izin dulu, saya mau menutup dulu kamera saya ya. Iya. Ya. Jadi kembali lagi kita saya menginginkan kita semua bisa saling belajar, saling berbagi bagaimana situasi yang ada di tempat perusahaan kita masing-masing kita bekerja supaya kita dapat gambaran yang utuh gitu loh. Jadi tidak hanya kita belajar atau diskusi tentang hal-hal yang sifatnya kalau menurut saya itu adalah hanya nice to know. Ya. Bukan hanya indah untuk diketahui tapi tidak bisa kita terapkan jadi apapun dalam tempat pekerjaan kita. Jadi saya berharap nanti ketika nanti saatnya berbagi, saya minta beberapa orang yang betul spontan, mungkin yang sudah menjalankan praktik atau implementasi manajemen sumber daya manusia atau apa namanya, apakah dia namanya sudah bahkan sudah HC gitu ya, sudah HRBP atau mungkin masih personalia HR dan GA. Tapi seperti apa aktualnya pelaksanaan di lapangan? Nah, ini yang kita pengen sharing gitu ya. Sebab saat ini banyak sekali nama-nama yang ada di perusahaan tentang HR ini ya. Ada personalia, ada HR departemen gitu ya. Berarti kan departemen human resource gitu kan, bukan HRD, bukan human resource development gitu ya, dan sebagainya. Ada yang sudah keren pakai HRBP gitu loh. Tapi yang perlu kita ketahui adalah praktiknya seperti apa
gitu ya. Kita sepakat ya. Jadi kita bisa sharing nanti. Oke, saya lanjut dulu. Iya, nah ini kita lihat. Saya pengen tanya yang pertama nanti dulu nih kepada teman-teman. Bagaimana, gitu ya? Bagaimana praktik, gitu ya? Human resource management, ya, manajemen sumber manusia di perusahaan masing-masing, gitu loh. Ya, tentunya bagaimana praktik ini itu yang paling utama sebenarnya bukan maunya saya sebagai karyawan atau bukan maunya saya sebagai PIC, HRD atau PIC personalia, tapi tentunya kita sebagai karyawan, sebagai orang personalia, sebagai orang SR itu kan pasti mengikuti ya apa yang diinginkan oleh pimpinan, oleh para pengusaha, gitu ya. Itu yang paling kita perhatikan gitu ya. Nah, sekarang saya mau share nih, saya minta share beberapa dari kita gitu ya yang ada di ruangan ini ya, di Zoom ini. Kira-kira bagaimana, apa yang diinginkan atau sejauh mana sih top manajemen itu menginginkan Anda bekerja sebagai orang SR. Nah, saya minta dulu nih, siapa yang akan kira-kira mau share? Ya, saya tutup saya dulu. Kira-kira di perusahaan Anda itu mungkin pimpinan tertinggi, gitu ya, atau mungkin bisa jadi Anda tidak sampai berkomunikasi sampai dengan pimpinan tertinggi, gitu loh. Berkomunikasinya hanya kepada atasan Anda yang mungkin bukan orang HRD, mungkin dia HRD di bawah finance, mungkin HRD di bawah siapa. Oke, mungkin kira-kira saya pengen ada yang bisa share. Silakan raise hand, dan saya sudah optimal, saya sudah sampai ke titik membuat saya nyaman, gitu ya. Iya. Oke, silakan. Ada yang bisa sharing? Silakan raise your hand. Saya pengen, atau saya tunjuk kali ya. Saya tunjuk. Kira-kira, atau siapa yang kira-kira mau berbagi? Apa yang diinginkan, atau apa yang Anda ketahui, seperti apa sih HRD di perusahaan Anda yang dikehendaki oleh pimpinan Anda atau oleh owner perusahaan Anda, kalau Anda memang berkomunikasi juga dengan owner. Silakan, kira-kira ada yang mau sharing kira-kira Bapak Ibu sekalian? Oh, ada yang mau sharing kira-kira? Mungkin Pak Adi Riswanto. Pak Adi Riswanto dari mana tadi nih? Pak Adi Riswanto bisa buka mic? Silakan. Oke, jadi sepertinya masih malu-malu Pak Emut. Iya, oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang paling utama sebenarnya adalah kita tahukah kita apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh pimpinan terhadap HRD kita, gitu ya, terhadap apakah kita namanya HRD, apakah kita namanya personalia, gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pimpinan pemilik perusahaan, karena mereka ya mau tak mau, karena perusahaan yang dibangun itu pasti kan maunya menghasilkan profit, itu kan intinya sebenarnya, ya intinya adalah itu. Oke, baik, kalau tidak ada saya akan coba untuk share lagi ya, saya tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi. Sudah terlihat Pak Imut? Sudah Pak, sudah. Oke. Satu layar penuh atau gimana Pak? Ya. Satu layar penuh ya. Oke, jadi saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Mungkin masih belum belum cair. Belum cair. Oke, belum cair. Oke, baik. Banyak perusahaan yang bahkan pimpinannya itu, pemiliknya itu, ya kalau yang saya temui ya, apalagi sebagian besar di Indonesia, itu memang mereka tuh tidak begitu tahu ya apa yang mereka inginkan kepada orang HRD-nya. Selain yang penting orang HRD-nya bisa bayar gajinya dengan benar, gitu ya. Kemudian masalah absensi karyawan itu dengan benar. Kemudian yang paling penting adalah
tentang masalah apa ya, perjanjian kerja dan segala macam. Ya, itu yang paling jadi sorotan mereka. Yang penting itu dulu kamu urusin, gitu ya, dan perusahaan kita bisa berjalan dengan enak, gitu ya. Nah, itu kata top manajemen, sehingga kesimpulan dia mengatakan bahwa dia tidak begitu peduli, ya, tidak begitu peduli dengan keberadaan SR atau personal di perusahaan. Ini sebagian besar yang saya temukan, ya, ditemukan di Indonesia. Oke, ya. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan line manager, gitu ya? Line manager itu adalah orang-orang yang pimpinan, ya, pimpinan lain, apakah itu manajer, general manager, dan lain-lain, supervisor mungkin, ya, di lini depan yang berhubungan langsung dengan karyawan. Mereka itu justru mengatakan bahwa lah, kalau masalah karyawan itu bukan urusan saya, itu urusan ARD, urusan personalia, gitu loh. Sehingga akhirnya mereka bilang bahwa ini bukan masalah saya, gitu loh. Itu bukan pekerjaan saya. Jadi kalau ada masalah, bahkan sampai Pak Andes, suaranya terputus-putus ya. Kayaknya sinyal Pak Andes. Masalah ketika ada karyawan yang tidak hadir pun, karyawan yang melanggar pun. Halo? Ya, Halo, ya. Tadi sempat terputus. Tadi sempat terputus ya. Sebentar. Ya. Sebentar, sepertinya tadi, entar. Kalau gitu saya ganti dulu providernya Pak Emot. Sebentar. Saya ganti provider sebentar ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana Pak Emot? Ya. Bagus Pak, silakan dilanjut. Oke, Pak. Sudah bagus ya. Nanti tolong kasih tahu kalau hilang suara saya ya. Baik. Siap, nah kemudian sementara ketika pimpinan perusahaan tidak begitu peduli tentang keberadaan SR, ya, kemudian line manager juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan mengatakan pekerjaan masalah SR itu, masalah karyawan itu bukan urusan saya, itu semua diserahkan kepada orang ARD. Namanya juga HRD, namanya juga personalia. Jadi urusan semua karyawan adalah urusan personalia, urusan ARD gitu. Nah itulah kira-kira sikap dan behavior yang muncul, yang paling banyak saya temukan di lapangan. Nah semuanya akhirnya apa? Personalia itu, ya, HRD itu memiliki banyak setumpuk pekerjaan yang mereka kerjakan sendiri, gitu ya, yang berkaitan dengan masalah manusia. Nah itu kondisinya gitu. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah sekarang saya akan memperkenalkan kepada Anda sambil kita mengidentifikasi ini, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, harapannya adalah teman-teman, saya justru ingin kita berbagi gitu loh, apa adanya, kondisi apa adanya di perusahaan kita masing-masing, sehingga kita tidak hanya mendapatkan ilmu yang sifatnya ilmu yang nice to know aja, gitu loh ya, indah didengar, indah diketahui, tapi kita tidak bisa melakukan perubahan apapun di perusahaan kita, gitu. Perusahaan kita tetap berjalan seperti itu saja, gitu kira-kira ya. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Saya perkenalkan namanya tahapan dalam HR management. Kita lihat ya, sambil kita identifikasi HR kita atau personali kita itu berada dalam tahap apa saat ini di perusahaan Anda. Jadi saya pikir slide kita tidak begitu banyak. Kira-kira kita jam berapa tadi Pak Imut kita untuk paparan saya? Saya schedule sampai jam 12 Pak. Enggak, maksudnya tanya jawab kita buka jam berapa? Jam 11.30 kali ya? 11.30 kita nanti ada tanya jawab sekitar 30 menit. Baik. Oke, nah suara saya masih bagus ya? Masih Pak, lanjut Pak. Bagus. Oke, nah kita lihat di sebelah kiri dulu teman-teman. Kita lihat sebelah kiri ini. Di sini kita lihat bahwa ini ada fungsi yang di bawah ini ya, di bawah sekali ini adalah fungsi line managers. Peran line manager, pimpinan di lapangan selain SR, nah, gitu ya, selain SR atau selain personalia, gitu ya. Itu namanya line manager. Kita kenal dengan line manager. Nah sebelah kiri ini, sementara yang vertikal ini adalah peran manajer HRD, gitu ya. Jadi anggaplah pimpinan HRD, perannya pimpinan HRD yang vertikal, sedangkan yang di horizontal adalah peran line managers. Oke, nah di sebelah kiri ini ya kita lihat, perhatikan di sebelah kiri ini kita lihat di sini adalah perannya sebagai apa? Sebagai people and competency issue.
Di sini juga sama, people and competency issue. Ya, sementara yang sebelah kiri ini adalah peran mereka baik itu line manager ataupun HR managers, itu perannya sebagai business issue. Dia bicara menjawab kebutuhan dan masalah bisnis, gitu ya. Sementara yang di sebelah kiri ini adalah tentang people dan competence issue. Nah, kalau kita lihat ke vertikal ini, kalau di bawah ini berarti 0 ya. Di sini peran dari HRD adalah 0, semakin ke atas semakin tinggi. Lihat panahnya ya. Sementara di sini peran dari line manager dari sini 0, semakin kanan semakin tinggi. Berhenti di sini kira-kira ya. Nah, kita lihat yang pertama, di mana peran dalam people competence dan people atau kompetensi isu, di mana yang tahap pertama ya, ini kita namakan sebagai administrator expert gitu ya, administrator. Jadi sebagai administrasi, stage 1 kita anggap dia adalah tahap 1, tangga 1 dalam hal kita mengelola manajemen SR atau personalia. Ya. Stage 1 ini kalau kita lihat di sini ya, di mana berarti ke sini kan ke atas di perannya SR-nya sangat tinggi. Sementara peran line manajernya sangat sedikit gitu, sangat sedikit perannya line manager tentang masalah people dan kompetensi. Nah, ini kita namakan sebagai administrator. Jadi perusahaan kita di bagian personalnya kah atau HRD-nya kah masih mengerjakan pekerjaan administrasi. Dalam hal ini SR-nya ya. Administrator, di mana kita lihat di situ adalah masih terbatas keterlibatan line manager terhadap masalah people dan kompetensi. Jadi masih sangat terbatas keterlibatan line manager terhadap permasalahan people dan masalah pengembangan kompetensi. Mulai dari identifikasi kompetensi dan pengukuran dan pengembangan kompetensi. Gitu ya. Nah, di mana di tahap 1 ini itu biasanya, kalau saya temukan di Indonesia itu nama pimpinannya adalah PGA, gitu ya. Lazim dinamakan sebagai Personal and General Manager, Personal and General Manager, atau bisa jadi juga namanya sudah berubah menjadi SR and GA Manager. Jadi Human Resource dan bagian GA ya, General Affair, gitu ya. Nah. Kemudian gayanya, sifatnya, cara kerjanya itu adalah all in one approach. Jadi karena background biasanya orangnya juga tidak banyak. Jadi satu orang manajer mungkin satu orang staff bahkan, atau maksimum cuma 2 orang staff ya, di mana mereka tuh menggunakan pendekatannya itu saja. Karena mungkin background manajer PGA-nya ini atau SRGA manajernya juga tidak begitu punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang masalah SR, dan mungkin perusahaannya sendiri juga tidak menuntut hal yang macam-macam tentang masalah SR di perusahaan ini. Selain masalah yang paling standar seperti contohnya mampu menghitung absen gitu ya, merekrut dengan cara yang sederhana, yang penting ada kebutuhan bisa dipenuhi. Dan yang paling penting adalah ketika karyawan bekerja di hari gajiannya mereka bisa digaji, sehingga setidaknya mampu menghitung masalah bagaimana cara menghitung lembur dan segala macam. Ya, kemudian tidak ada di sini profesional spesialis yang tentu mengerti tentang apa itu rekrutmen yang sesungguhnya seperti apa sih. Bahkan ketika mereka menggaji itu, gajinya itu apakah mereka mengerti tentang masalah pengetahuan tentang compensation management atau benefit management gitu-gitu ya. Bagaimana cara menyusun kompensasi atau salary structure dan benefit structure itu mereka tidak paham gitu ya. Karena semuanya memang sangat diarahkan oleh pimpinan. Maunya pimpinan seperti ini. Ujung-ujungnya adalah tentunya bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu ya kenyataan yang kita temukan di lapangan. Gitu ya. Nah, itu adalah stage 1 gitu. Ya, bahkan kalau saya amati di perusahaan yang stage 1 ini yang masih levelnya adalah PGA, yaitu administrator, saya bahkan sangat prihatin sampai saya katakan begini, bahwa ini pekerjaan SR atau personalia di perusahaan seperti ini tidak lebih sebatas tukang pos. Kalau Anda masih ingat zaman dulu tukang pos, saya bukan merendahkan pekerjaan tukang pos ya. Tukang pos itu menerima surat lalu mensortir
dikirimkan kemana, ya udah dikirimkan ke tempat yang harus dikirimkan. Dia sebatas itu saja. Gitu. Jadi saya suka mengatakan itu seperti tukang pos. Jadi fungsi SR prosedur hanya sebagai tukang pos, hanya meneruskan saja surat-surat yang ada. Gitu. Oke, kemudian meningkat sedikit. Nah, ketika mulai meningkat, biasanya perusahaan itu udah mulai yang namanya perusahaan karena tuntutan bisnis, ya harus punya ISO katanya, ya harus punya ISO. Sehingga akhirnya ya mereka menguruslah dokumen ISO, tanda kutip, dokumen ISO. Sehingga dalam ISO pun ada persyaratan di bidang masalah people, masalah kompetensi, yang mereka susun lah, gitu kan. Di sini mulailah proses spesialis stage 2. Udah mulai terlibat orang line manajernya sedikit, kira-kira ya. Dan SR-nya udah mulai turun tuh. Tadinya SR ngelulusin semua atau sudah ngurusin semua, udah mulai turun sedikit. Kenapa? Karena dibantu oleh apa? Oleh prosedur. Prosedur ISO yang mempersyaratkan bahwa harus punya rekrutmen, harus punya dasarnya seperti apa, harus ada standar kompetensi, harus ada job desk gitu ya, dan segala macam. Sehingga mereka mulailah punya gitu. Nah, di sini mulailah si line manager tadi, pimpinan di lapangan itu punya peran lah, punya andil di situ. Tapi sebatas apa di sini? Line manager is personnel manager. Ya. Line manager is personnel manager. Mulai ditingkatkan fungsinya seorang line manager di lapangan. Nah, di mana di sini pendekatannya lebih ke arah sistematik proses, yaitu adalah pendekatannya SOP. SOP-nya sudah mulai bagus, ya. Kenapa? Karena dipaksa oleh SOP yang harus dibikin. Karena apa? Karena saya sudah punya ISO di perusahaan saya. Kalau nggak dibikin prosedurnya, ya susah, gitu loh. Nanti kita tidak punya yang namanya sertifikasi ISO gitu. Oke, nah kita lihat teman-teman ya, dari stage 1, stage 2 kita tuh di perusahaan kita sekarang seperti apa. Nah, ini teman-teman yang saya tadinya dari pagi tadi ingin kita terbuka sehingga kita dapat gambaran gitu loh. Nggak usah malu-malu, kita tuh ada di mana sebenarnya gitu. Ya, jadi kalau yang di stage 2 ini secara prosedural oke, keren. Sudah ada prosedur rekrutmen, sudah ada prosedur training gitu kira-kira ya. Tapi ya kembali lagi sudah ada job desk bahkan ya, sudah punya job desk, dan saya sampaikan bahwa sering di lapangan itu job desk itu dibuat gitu ya. Ada job specification, walaupun akhirnya job specification itu seperti menspec ya, spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk job desk tertentu. Itu juga dibuat sehingga kadang-kadang nggak nyambung gitu loh. Tapi ya sebatas kebutuhan orang ISO ya fine-fine saja, nggak masalah. Ya, kita punya dokumennya gitu kira-kira. Ketika di audit kita udah punya, walaupun di lapangan itu tidak dilaksanakan. Oke, nah kemudian berikutnya yaitu adalah udah mulai nih, ya, mulai perusahaan itu beralih naik tangga lagi ke stage 3, sudah sampai ke people development specialist. Nah, mulai di sini mulai mereka berpikir. Nah, ini harapan kita juga dalam GNIK juga sampai gini. Kita bicara masalah people development di sini. Ya, kita mulai berpikir mulai proses rekrutmennya, bahkan mundur lagi. Sebelum rekrutmen itu ada yang namanya proses OD-nya, organization development-nya itu kita sudah mendefine kira-kira orang seperti apa yang akan kita rekrut gitu ya. Ya, sudah belajar tentang manpower planning gitu ya, sudah belajar tentang job load analysis dan segala macam, sehingga angka berapa orang yang kita butuhkan itu kita sudah paham, kita sudah mengerti gitu kira-kira ya. Nah, mulailah kita namakan sebagai people development specialist. Nah, prosedurnya tentu sudah ada, tapi di sini prosedur tidak semata-mata prosedur yang karena permintaan ISO, tapi prosedur itu betul-betul membuat mereka jalankan. Jadi betul-betul prinsip ISO, tuliskan yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis, betul-betul terlaksana di sini, gitu ya. Mereka sudah punya tidak hanya sebatas prosedur rekrutmen, tidak sebatas prosedur training gitu ya. Mereka juga punya prosedur performance management system, bahkan punya prosedur bagaimana menyusun struktur organisasi ya, dan segala macam. Ya, ada analisa jabatannya, bagaimana bikin grading dan segala macam. Ya. Nah, ini masuklah ke tahap ketiga yaitu people development specialist step 3. Nah, disinilah kita lihat garisnya sini udah mulai mendekat ke sini ya, di mana peran SR semakin menurun. Ini juga suka membuat kalau ada yang ketika kami sebagai konsultan sekarang itu membimbing beberapa perusahaan, itu mereka mengatakan, oh jadi kalau begitu orang SR itu mau dengan cara seperti ini ingin menyerahkan pekerjaan dia itu kepada kita. Oh enggak, kita kan maunya kayak yang sesungguhnya gitu loh. Kenapa? Karena line manager is SR manager gitu loh. Ya, kan dia seorang leader. Kita lihat dalam tugas fungsi seorang leader pun, dalam job desk-nya seorang leader, yang namanya leader itu harus developing others gitu loh.
bagaimana dia bisa developing others, yaitu bawahan dia sendiri, kalau dia tidak paham tentang konsep people development, tidak paham tentang masalah kompetensi dan segala macam. Nah, dalam tahap ketiga ini, perusahaan itu sudah betul-betul sudah ada people development specialist, ya, itu people development specialist stage namanya, atau stage 3 gitu ya. Nah, di mana di sini sudah ada betul-betul menggunakan human resource management, HRM. Ya, nanti di belakang nanti saya akan berikan rekomendasi kepada Anda kalau Anda ingin membaca, mendalami banyak buku sebenarnya yang bisa Anda baca gitu ya tentang masalah HR management. Nah, kemudian sudah ada specialist development gitu ya. Bahkan tadinya biasanya kalau di level-level yang proses spesialis teks 1 3 ini mungkin biasanya sudah ada orang rekrutmen, bahkan sudah merekrut, oh orang rekrutmen bagusnya orang psikologi kata dia. Direkrutlah orang S1 psikologi. Ya tapi ya kembali lagi tidak matang gitu ya. Apa yang mereka lakukan tidak matang, tidak dimulai dari melakukan job analysis, tidak dimulai dengan mengetahui sebenarnya pekerjaan ini seperti apa orang yang dibutuhkan. Ya, kadang-kadang itu tidak dimulai dari situ. Jadi sudah ada form yang mengidentifikasi kebutuhan berapa orang yang dibutuhkan, kapan yang akan orang itu diterima. Sudah ada lampiran struktur organisasi, tapi kadang-kadang kan masalah OD-nya belum lengkap, sehingga akhirnya tidak matang juga. Mulai dari rekrutmennya sampai dengan performa manajemennya gitu. Oke, nah tapi di sini di tahap ketiga ini sudah mulai betul-betul prosedur itu tidak hanya sekedar prosedur untuk persyaratan ISO, tapi betul-betul prosedur itu merupakan sebagai guidance ya bagi seorang pelaku di lapangan, dan juga prosedur itu dibutuhkan oleh seorang line manager untuk bagaimana mereka menilai, mulai dari membuat KPI ya, membuat perencanaan prestasi individual performance plan buat bawahannya, kemudian di sepanjang jalan bagaimana mereka mendevelop gitu ya, bagaimana mereka menemukan ketika goal mereka, KPI mereka tidak tercapai, mereka bisa menilai masalahnya apa, apakah itu masalah kompetensi, apakah itu masalah motivasi. Nah itu sudah lengkap di sini karena seorang line manager ya itu sudah menjadi SR manager. Tapi tentunya di sini juga seorang line manager harus dibekali pengetahuan tentang SR manajemen yang dibangun di perusahaan itu. Dan tentu juga mereka harus dibekali tentang bagaimana seorang leaders itu harus berperan gitu loh. Oke, nah dan tahap yang berikutnya adalah tahap keempat, yaitu adalah sudah sampai ke information specialist. Nah sebenarnya di tahap 3 itu sebenarnya sudah hampir sempurna gitu ya, udah hampir sempurna, hanya kurang masalah mungkin tidak rapi dalam pencatatan gitu ya, catatan record terhadap program-program yang sudah dibikin, yang sudah dilakukan kepada setiap karyawan gitu ya, sudah punya gradingnya, sudah ada golongan dan segala macam gitu ya. Nah di tahap 4 ini lebih karena disempurnakan dengan information system seperti HRIS gitu ya. Jadi di sini sudah lengkap ya. Nah di sini dikatakan bahwa line manager is career manager. Jadi dalam HRIS itu bisa membantu si line manager, dia dengan HRIS itu bisa mampu mereka melihat data si karyawan itu dengan mudah. Ya, bagaimana dengan kompetensi orang ini, bagaimana penilaian kinerjanya selama beberapa tahun belakangan ini, bahkan kalau perusahaan itu sudah menerapkan yang namanya human asset values gitu ya. Anda kenal yang namanya 6box ya, atau 4box atau 9box yang pernah disampaikan oleh Pak Irwansah sebelumnya gitu ya. Itu semua tersimpan dalam suatu informasi sistem yang lengkap gitu. Sehingga akhirnya seorang manajer itu mampu membuat planning tentang karir karyawannya di bawah dia nih, karena dia bisa langsung lihat dalam sistem manajemen informasi dia, orang ini nanti mana yang potensial yang bisa dipromosikan di suatu saat nanti, siapa pengganti dia dan lain-lain. Itu ada namanya succession management dan sebagian macam gitu. Nah, namun teman-teman, sampai di sini biasanya orang SR itu mengatakan bahwa oh saya sudah menjalankan SR dengan baik gitu loh. Betul gitu ya. Nah, tapi di sini sebatas SR. Ini dikatakan sebagai critical point. Orang SR berpikir saya sudah menjadi orang SR dan pekerjaan saya sudah sampai, saya sudah lakukan semua people development, sudah saya melakukan talent management, saya sudah punya IRS, semua data tersimpan, gitu kira-kira ya. Namun ternyata dalam pendekatan yang saya perkenalkan ini itu belum cukup. Kenapa? Masih ada stage berikutnya, tidak berhenti di stage 4.
jangan berhenti di critical point ini gitu, bahwa kita ketika sudah sampai di situ semua sudah lengkap kita berhenti, tidak gitu ya. Saya sharing pada Anda yang sudah sampai ke situ, biasanya itu ada ABB ya. Ini kalau Anda, ABB itu suatu perusahaan yang membuat otomatisasi di Eropa, lalu Motorola Kuala Lumpur, Samsung itu contoh-contoh perusahaan yang sudah sampai ke tahap itu. Nah, namun ternyata ada tahap berikutnya, kita lihat di sini. Di sini kita baru bicara masalah people dan kompetensi isu, gitu ya. Nah, di sini sebelah kanannya adalah bisnis isu. Wah, kan belakangan kan sering muncul wacana-wacana keren yang namanya HRBP dan segala macam. Apa itu HRBP? Nanti kita lihat di sebelah kanan tadi gitu. Ya, HRBP ketika kita seorang manajer, tidak hanya SR manager, termasuk juga line manager juga tidak hanya bekerja sesuai dengan skop pekerjaan dia. Orang SR juga tidak bekerja sesuai dengan skop pekerjaan dia, tapi dia mulai harus melek bisnis. Kenapa? Perusahaan itu pasti berbisnis ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana mencari profit, mencari revenue. Nah, lines manager dan SR manager harus paham tentang itu. Harus paham tentang itu. Nah, akhirnya muncullah stage berikutnya. Yaitu ya. Oh, sorry, ini masih yang tadi ya, masih saya berikan penjelasan yang untuk yang di tahap stage 4 ini ada namanya strategic OD gitu ya. Ada information approach ya, jadi semuanya kita lengkap ada di HRIS, kemudian manajemen sistem PDCA ya, kemudian change management. Nah, kita tahu ya bahwa manajemen sistem PDCA, change management itu adalah rangkaian yang ada dalam OD gitu. Itu adalah rangkaian dalam OD gitu. Oke, nah kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, itu adalah step 5. Stage 5. Ya, di mana stage 5 itu mulailah di mana muncul strategic SR ya, gini Anda lihat di sini ya, udah mulai terlibat dalam bisnis gitu ya. Line manager juga udah mulai terlibat dalam bisnis di mana kita menjadi strategic partner gitu ya. Nah, apa contoh aktivitasnya kira-kira ya, bahwa orang SR dan juga line managers gitu ya sudah terlibat dalam ketika perusahaan akan melakukan contohnya JV, ya, Anda tahu joint venture ya. Joint venture mungkin kita akan bekerja sama menggarap suatu proyek, suatu mungkin manufacturing yang bersama mungkin gitu ya. Lalu ada joint venture dengan perusahaan lain atau akan ada merger dan lain-lain gitu ya. Itu orang SR pun dilibatkan gitu ya. Dilibatkan tidak ujuk-ujuk dia tahu kita sudah merger gitu atau kita beli perusahaan baru, tapi dia dilibatkan dari awal bahkan ya. Kemudian ada DD team ya, mungkin ada beberapa orang ada yang tahu DD team di sini. DD team adalah due diligence ya. Jadi orang SR dan manajer dilibatkan untuk sebagai due diligence gitu ya. Ketika kita akan melakukan joint venture, kita akan melakukan merger ke perusahaan lain atau kita akan membeli perusahaan sama sekali gitu kira-kira ya. Itu orang-orang SR itu bisa melakukan audit ke sana gitu ya. Audit di perusahaan yang akan di merger tadi atau joint venture tadi gitu. Tentunya dalam konteks SR tentunya gitu ya. Dia audit dulu ya, apakah layak perusahaan untuk kita joint venture ataupun kita beli dan segala macam. Gitu ya. Kemudian orang SR dan line manager terlibat dalam BPI, yaitu business process improvement gitu ya. Business process improvement ya, kita tahu bahwa tidak banyak orang SR yang paham tentang keseluruhan bisnis proses. Nah, Anda orang SR harus paham keseluruhan bisnis proses perusahaan Anda, mulai dari awal sampai akhir. Kalau Anda sudah punya ISO, tentunya Anda tahu bisnis proses perusahaan Anda, gitu ya. Mulai dari order diminta oleh customer sampai dengan uang itu kita tagih, itu adalah bisnis prosesnya, gitu kira-kira ya. Nah, orang SR pun harus bisa terlibat bagaimana secara melakukan bisnis proses improvement. Atau ada lagi yang menamakan sebagai business process re-engineering, supaya perusahaan semakin produktif. Intinya seperti itu, meningkatkan productivity. Kenapa? Karena productivity itu juga adalah garapan seorang SR gitu ya. Halo, ya ini kok ada sorry, slide-nya hilang. Slide-nya hilang ya, ntar. Iya, sebentar. Mana tadi? Sebentar.
Iya, apakah sudah terlihat lagi slide-nya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Tadi sampai di mana kita ya Pak Imut ya? Ya ini sampai strategic partner. Oke, ya. Jadi kita mulai sampai SR ya, kita sudah sampai menjadi strategic partner ya, company di mana kita harus mengerti tentang bisnis isu gitu ya. Tadi sudah sampaikan tadi kan bahwa kita sudah sampai ke kita harus mengerti tentang bagaimana yang namanya bisnis proses improvement. Nah, jadi kembali lagi, yang Anda orang SR ya, kita orang SR tidak boleh berhenti hanya memikirkan masalah sampai berhenti di sini gitu ya. Kita mengerti tentang people development dan segala macam, kita udah punya IRS, kita tidak masuk ke dalam bisnis gitu ya. Nah, kita harus paham tentang bisnis. Anda harus belajar tentang itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ada customer suppliers atau partner competence development. Saya masih ingat dulu ya, ketika saya terakhir masih bekerja jadi employee, itu ke perusahaan kami itu saya pernah di Astra, saya pernah di Triputra, perusahaan yang sangat well managed dalam SR-nya gitu ya. Nah, pada saat itu kita akan menjadi pemasok ya. Kita pemasok untuk Toyota. Nah, apa yang dilakukan oleh Toyota kepada kami gitu loh ya. Toyota melakukan due diligence juga dia ya. Kemudian ketika sudah akhirnya kita menjadi salah satu vendor lah untuk manufacturing yang ada di grupnya Astra. Nah, mereka tuh melakukan yang namanya supplier development, gitu kira-kira ya. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana mengembangkan kompetensi karyawan di dalam perusahaan mereka, tapi mereka sampai memikirkan bagaimana perusahaan supplier mereka pun develop sama mereka. Dengan harapan apa? Harapannya tentunya bisa menjamin bisnis tentunya. Kita supplier itu memasok material atau part yang mereka butuhkan oleh perusahaan kita gitu loh. Kita pastikan supaya kita memiliki kompetensi yang bagus dalam memproduksi dan mendelivery produk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga di situ muncullah proses orang SR-nya perusahaan itu sampai-sampai dia membantu kepada supplier, membantu bahkan kepada customer gitu ya. Ke customer pengembangan mereka gitu loh. Ya, kalau lebih seperti itu kira-kira. Nah, ternyata ada lagi yang lebih tinggi daripada strategic partner, yaitu yang stage yang ke-6 yaitu adalah sebagai business partner. Nah, disinilah orang SR ya ini sudah sampai tinggi betul-betul di sini mungkin levelnya sudah ada semacam chief human resource officer di sana gitu ya, atau mungkin ada seperti saya dulu head of human capital ya. Jadi itu sudah kita betul-betul sama level semua chief gitu ya, semua pimpinan perusahaan level direktur ya, kita meeting berbareng-bareng ya untuk membahas masalah bisnis. Jadi orang SA sudah betul-betul sebagai business partner ya, business partner ya, part of business development team gitu ya, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini kira-kira teman-teman sekalian ya. Jadi saya pengen beberapa dari antara Anda di sini ya. Di sini saya lihat di sini ada stage 1 ya. Saya sudah ceritakan kurang lebih gambaran stage 1 itu seperti apa. Seperti saya katakan pada Anda tadi, perusahaan di Indonesia itu mungkin 80% itu ada di stage 1. Ya, kemudian kira-kira lebih meningkat lagi ya, stage 2 sudah pakai prosedur gitu ya. Pendekatannya prosedur karena punya ada ISO dan segala macam, tapi ya sesungguhnya ISO-nya itu prosedurnya itu tidak betul-betul dimainkan gitu loh. Karena memang kebutuhan dari pihak manajemen pun tidak ada gitu loh ya. Sampai akhirnya udah mulai Anda betul-betul melaksanakan manajemen HRD, human resource management itu dengan betul-betul sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Dan sampai akhirnya terlena juga di sini sampai berhenti di sini. Kalau di sini ini sudah selesai semua dan Anda sudah menjadi strategi partner dan bahkan menjadi bisnis partner. Nah, dari stage 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 saya pengen mungkin beberapa di antara tulis di chat ya. Anda tulis Anda kira-kira Anda sebagai PICSR di perusahaan Anda saat ini, Anda itu sekarang berada di praktik human resource management atau praktek manajemen personalia di perusahaan Anda itu kira-kira sekarang berada di step berapa, di tahap berapa? Saya pengen Anda share ya. Tulis di chat kalau Anda malu untuk berbicara ya. Silakan Anda tulis di chat. Ya. Anda ada berada di mana? Anda sebutin Anda bidang apa, mungkin perusahaannya mungkin manufaktur kah, trading kah, atau jasa kah, dan Anda berada di step mana sekarang? Apakah step 1, 2, 3, 4, 5, atau sudah sampai ke level 6? Silakan. Silakan.
Halo? Silakan ditulis di chat. Iya, silakan Bapak Ibu para peserta, jangan malu-malu kita sharing di sini, tidak ada yang salah. Jadi biar jadi bahan untuk materi oleh narasumber. Atau mungkin sampai dengan tahap ini ada yang ingin bertanya dulu, mungkin Pak Imut bisa dipancing dulu. Kalau memang belum masih malu-malu. Ada Pak, ada ini dari Aulia Multi. Iya. Aulia Multi tadi pertanyaan, bagaimana HR Middle atau First Tier Management dapat melakukan shifting ke tahap 3 atau 4? Posisi mungkin di 2,5 sampai 3, tapi masih compang-camping di beberapa hal. Tapi dia juga informasi kebetulan lagi nyetir katanya. Iya. Ini Aulia Multi udah jelas? Ya, pertanyaan udah jelas Pak Pandes? Atau perlu saya ulang? Iya, ini saya juga udah baca di sini ya. Saya baca yang kondisinya direksi itu ya. Kondisinya direksi sebenarnya pernah mengarahkan agar HR section di kantor cabang seperti saya melakukan harmonious corporation dengan karyawan, mencari alternatif agar employee di mana employee tetap bekerja di situasi itu bukan? Oh bukan Pak, tadi beliau itu raise hand, terus saya sapa, apakah ada yang perlu saya bantu? Beliau gitu. Japri ke saya, jadi pertanyaan bagaimana HR Middle atau First Tier Bucket Management dapat melakukan shifting ke tahap 3 atau 4? Posisi mungkin di 2,5 sampai 3, tapi masih compang-camping di beberapa hal. Jadi dia bagaimana caranya bisa berubah menjadi tahap 3 atau 4? 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Ya. Oke. Mungkin kalau Pak Aulia sendiri bisa open mic, mungkin bisa lebih jelas kira-kira apa bisa kita dialog mungkin kira-kira. Pak Aulia. Silakan Pak Aulia. Aulia Multi. Waalaikumsalam Pak Aulia. Jadi gini Pak, secara direksi sebenarnya sudah pernah tektok dengan saya dan rekan-rekan tim itu sebenarnya yang saya bicarakan ke Pak Ende sendiri yang saya jadi direksi sudah mengarahkan untuk kita bisa tetap berproduksi tapi dengan kondisi yang sekarang gitu. HR sudah harus bisa memikirkan hal-hal seperti itu gitu, berproduksi dengan penurunan sales yang memang secara global gitu Pak. Nah, kondisi aktual yang sekarang kalau tadi dilihat dari level HR itu kita masih ada di 2,5 sampai 3 lah. Tapi masih compang-camping sih Pak. Ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Line management itu masih mengandalkan HR sebagai yang ngurusi orang istilahnya, ngurusi personal sampai mereka menjadi HR di masing-masing bagiannya. Ini masih compang-camping sih. Nah itu bagaimana kita bisa shifting jadi HRBP atau mungkin ke tingkat yang lebih tinggi. Iya. Atau mungkin yang lebih tinggi lagi malah ke HRBP-nya sekalian gitu. Karena dari direksi sebenarnya kan sudah mengarahkan untuk berpikir nih bisnis gimana bisa jalan terus gitu loh, istilahnya kan begitu. Iya. Apa gitu. Iya. Pak Aulia sendiri bisnis perusahaannya bergerak di bidang apa ya? Sebenarnya di manufaktur Pak, di manufaktur otomotif. Kami di Toyota Bosoku tapi di divisi Kenap Pak, divisi fiberboard-nya. Oke. Masih perusahaannya Toyota? Masih dalam grupnya Toyota. Toyota Temim atau Toyota Astra Pak? Bukan Pak, Toyota Bosoku Pak. Oh, Toyota Bosoku. Oke. Artinya vendornya Toyota atau anak perusahaan Toyota Pak Aulia? Kalau dibilang mungkin anak ya kali ya, tapi kita sebenarnya berdiri duluan daripada Teminnya Pak. Oh begitu. Oh part apanya Pak yang di Toyota Motor kita berdiri duluan sebenarnya. Part apa Pak Aulia? Gimana? Part apa yang dibikin? Apa? Fiberboard Pak. Fiberboard.
Fiberboard. Untuk Jadi yang di dalam interior atau eksterior? mobilnya, iya, di dalam interior mobilnya. Oh, di dalam mobilnya. Berarti apa ya? Injection atau Bukan injection juga sih. bukan ya? Bukan. Iya, Dari serat tumbuhan, Pak. iya. Tumbuhan itu. Konsumsinya sih dari ekspor semua ya, nggak ada yang di Indonesia dipakai. Iya. Saya mau tanya nih, di perusahaan Anda itu sudah punya semacam sistem manajemen HRD yang dibuat, bahkan dibukukan, yang bahkan sudah disosialisasikan kepada seluruh line manager, Pak Aulia? Sistem manajemen kita udah ada IT ATF, sudah ada penganut ISO juga, kemudian ada namanya PMR ya, PMR itu HR juga ada bagian dari PMR itu dari head office yang ada di Thailand ya. Tapi semacam tadi Pak Endes bilang istilahnya just procedural gitu. Sudah punya sistemnya, tapi komitmen untuk melakukan itu masih 01 gitu. Iya. Oke, kemudian Pak Aulia, apakah pimpinan tertinggi di SR di perusahaan Anda itu levelnya apa? Gimana kan? Nggak dengar tadi. Level tertinggi bagian SR di perusahaan Anda itu levelnya apa? Karena kami kantor cabang, level tertingginya saya. Oh, Anda di kantor cabang ya? Ya. Kantor cabang tuh lebih ke arah ke apa? Ke distribusi atau apa, Pak Aulia? Gimana? Di kantor cabang itu distribusi kah atau apa? Kita produksinya. Kantor cabang memproduksi ya maksudnya? Ya. Maksudnya ada ke kantor cabang yang lain? Ada di Karawang satunya head office-nya di situ. Oke, nah pertanyaan saya mungkin menjadi begini Pak Aulia. Artinya kalau itu adalah berarti Anda cabang, berarti ada holdingnya tadi ya, kantor pusat tadi ya? Gimana, Coach? Ada holdingnya, ada kantor pusatnya di Cibitung? Ada head office. Nah, head office-nya itu membuat sistem manajemen SR nggak? Untuk kayak prosedur seperti itu hanya 2, rekrutmen sama training aja. Oh iya. Lain belum ada. Ya prasyarat seperti tadi yang Iya. Oke, terima kasih Pak Aulia. Saya sudah menangkap kira-kira ini teman-teman nih, salah satu contoh ini bagus kan. Jadi Pak Aulia bisa sharing kepada kita gitu ya. Jadi sebenarnya tadi saya pikir Pak Aulia itu di suatu perusahaan manufaktur sendiri atau perusahaan trading sendiri yang berdiri sendiri. Ternyata tidak. Pak Aulia adalah orang cabang. Anda bisa bayangkan orang cabang bagaimana bisa, kecuali kalau perusahaan ini betul-betul desentralisasi, Pak Aulia bisa mengatur sendiri sistem manajemennya. Kalau ini kan jelas-jelas Pak Aulia itu punya kantor pusat di Cibitung, betul Pak Aulia ya? Benar. Nah harusnya ya kalau perusahaan Anda perusahaan seperti ini adalah di kantor pusat itu ada SR corporate namanya gitu, atau SR kantor pusat yang membangun sistem SR, ya, sistem Human Resource Development. Nah, di mana sistem ini mereka bangun, ya mungkin hasilnya seperti prosedur, ada bahkan kalau lebih dari prosedur udah semacam manual, ya, Human Resource Manual, Human Resource Management Manual, dan tentunya harus disosialisasikan, diajarkan kepada seluruh line manager di lapangan. Nah, Pak Aulia sendiri sebagai itu ya, sebagai SR yang ada di kantor cabang berarti? Iya. Iya, kembali lagi kan. Akhirnya kembali lagi, berapa wewenang Pak Aulia sebagai SR di kantor cabang bisa mengusulkan program sendiri? Saya pikir tidak bisa kali Pak Aulia ya, membangun, membuat sendiri inisiatif sendiri untuk membangun sistem sendiri di kantor cabang Anda yang tidak sesuai dengan, yang tidak sama seperti di kantor pusat. Bagaimana? Ya, sempat kita mengusulkan HRIS ya untuk development awal itu dulu, tapi memang nggak disetujui karena akhirnya kantor pusat sendiri bikin lagi gitu. Iya. Baru dimulai gitu. Kita mau mulai duluan nggak boleh, setahun kemudian baru dimulai dari head office turun ke bawah. Iya, kembali lagi betul Pak, yang namanya perusahaan perusahaan yang ada cabangnya seperti ini memang agak susah Pak. Harusnya ya sentralisasi ya, sistem itu termasuk sistem HRD itu sentralisasi ada di kantor pusat gitu ya. Kemudian diterapkan oleh semua. Berarti memang harus dimulai. Gimana Pak Aulia? Harus dimulai top down berarti ya?
Betul, kalau sistem itu harus seperti itu, ya. Tapi kan orang-orang pusat itu juga bisa memanggil seluruh PIC SR yang ada di kantor cabang untuk terlibat dalam membangun sistem itu, Pak. Jadi memang sepertinya ini tidak mudah gitu ya. Kita sepakat dulu sistem yang kita bangun, orang SR sendiri yang solid, baru nanti bisa diajarkan kepada seluruh line manager gitu. Gitu Pak Ulia ya. Iya, saya pikir demikian ya. Walaupun slide saya masih ada, tapi saya pikir mendingan saya pengen tahu nih bagaimana situasi yang ada di lapangan. Ini ada pertanyaan dari Pak Winarno, PT MTU. Halo Pak Win. Halo Pak. Ini Pak Win teman saya bukan ya? Bukan Pak. Bukan ya. Saya punya teman juga yang namanya Pak Winarno juga nih. Ya. Pak Winarno, pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaannya? Kalau bisa open kameranya biar asik Pak, biar teman-teman juga mengenal Bapak ini. Jadi mungkin gini Pak, ya kita awam lah kali ya, ya perusahaan yang hanya keluarga lah, perusahaan keluarga istilahnya itu. Jadi kita itu personalia apa HRD gitu masalahnya gitu. Iya. Saya sendiri nggak tahu apa definisinya personalia, apa definisinya HRD. Sedangkan di kita ada SNI, ada ISO juga Pak, dan kita posisinya sebagai personalia gitu ya kalau di ISO-nya itu. Iya. Ya di ISO nggak masalah ya Pak Win ya. Ya. Iya, oke. Mungkin pertanyaan Pak Win ini mungkin apa kali ya? Menggambarkan juga keinginan tahu beberapa teman-teman yang ada di sini. Ya mungkin saya akan coba buka satu slide ini ya. Nanti akan membantu kita untuk apa sih bedanya personalia dengan SR gitu loh. Nah, sebenarnya kata personalia itu dari mana munculnya ya? Coba saya akan share ya, tolong bantu Pak Emut, apakah share sudah kelihatan? Siap Pak Des. Sudah kelihatan Pak Emut? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, sorry. Sudah ya? Sudah. Nah, ini ya. Ini sampai ke slide berikutnya yang memang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian gitu. Oke. Nah, mungkin saya menjawab Pak Win mungkin ini. Ya, setelah satu slide ini saya harapkan juga nanti ada sharing dari ini Pak Win juga betul-betul sudah cerita apa adanya bahwa saya perusahaan keluarga, Pak. Nah, itu tadi ya, kembali lagi seberapa besar kebutuhan owner, pimpinan terhadap manajemen personalia atau manajemen HRD di perusahaan kita, gitu ya. Nah, saya lihat di sini. Ini kalau lengkapnya nih, human resource management, ya, function and system. Kalau kita katakan tadi udah sampai ke tahap business partner, gitu ya, business partner, bukan hanya sekedar strategic partner gitu. Nah, di mana orang SR itu betul-betul mengerti tentang bisnis. Artinya apa? Orang SR atau orang personalia namanya itu sudah terlibat dalam bisnis, mulai dari membuat bisnis plan. Contohnya, orang SR menjadi salah satu orang yang terlibat menjadi panitia, gitu ya, dalam menerapkan sistem, dalam menyusun bisnis plan, ya, menyusun visi, menyusun strategi perusahaan. Mereka bekerjasama dalam satu bagian di perusahaan yang dinamakan sebagai manajemen sistem, yang biasa kadang-kadang juga dilengkap sebagai MR ya. Walaupun sekarang MR itu sudah tidak mesti harus ada, gitu ya. Jadi ada manajemen sistem. Mereka membangun bisnis plan, biasanya dilakukan di akhir tahun. Ya, pasti mulai melakukan analisis SWOT dan segala macam. Nah, orang SR mulai terlibat di situ. Nah, sayangnya banyak sekali orang SR tidak pernah tahu hal itu gitu. Ya, kenapa? Mereka tuh langsung harus rekrut orang. Sementara dia nggak tahu rekrut orang seperti apa yang dia harus rekrut. Nah, kalau sedikit saya uraikan di sini sedikit ya, 5 menit ya. Jadi, orang SR itu harus terlibat dalam menyusun bisnis plan, harus bisa terlibat dalam menyusun vision, mission, strategi perusahaan gitu ya. Kemudian orang SR pun akhirnya menurunkan bisa menerjemahkan strategi perusahaan itu menjadi strategi SR, ya. Ya, itu ada suara-suara mungkin bisa dibantu panitia, mungkin ada yang tahan dulu, tahan. Iya, oke, terima kasih. Baik, saya lanjut ya. Oke, nah,
Tadi bahwa orang SR itu harus terlibat dalam awal ketika menyusun business plan. Itu dari awal, tahap awal ya. Setidak-tidaknya dia dilibatkan. Syukur-syukur dia justru menjadi sebagai karena fungsi OD-nya gitu ya. Salah satu fungsi OD adalah sebagai change management ya. Anda masuk dalam tim manajemen sistem tadi, dalam menetapkan business plan tadi gitu ya. Dan turunan dari semua business plan tadi. Karena business plan itu juga akan terkait dengan masalah performance manajemen sistem suatu perusahaan. Karena nanti ujung-ujungnya diukur kan kinerja orang per orang gitu ya. Nah, ketika HRD sudah SR itu sudah menetapkan strateginya, mulailah aktivitas adalah OD lah gitu ya. Kurang lebih adalah organization development, di mana fungsi organization development ini setidaknya adalah desain struktur organisasi, manajemen sistem, dan membuat budaya perusahaan dan manajemen perubahan. Itu salah empat fungsi besar dari OD gitu loh. Nah, yang saya gambarkan di sini lebih sebatas bagaimana gambaran dalam mendesain strukturalisasi misi, visi, misi dan strategi perusahaan gitu. Nah, dan akhirnya kita sudah dapat gambaran orang seperti apa yang kita butuhkan, berapa orang kita butuhkan jumlahnya. Nah, mulailah masuk ke tahap rekrutmen ya, tahap ke manajemen rekrutmen namanya. Ya, tentunya rekrutmen di sini karena ada itu kita buat dari awal, ya kita sudah tahu orang yang seperti apa yang kita butuhkan. Kenapa? Orang yang kita butuhkan sudah sesuai dengan apa strategi perusahaan. Nah, ini nih. Banyak rekrutmen yang kita lakukan itu tidak sampai ke ujung sini. Kita tahunya cuma permintaan dari orang, dari departemen terkait, dan kita langsung cari orang yang sesuai diminta oleh departemen tersebut tanpa kita paham. Gitu ya, tanpa kita paham sebenarnya ini nyambungnya ke bisnis seperti apa. Ya, setelah kita punya rekrutmen, orangnya masuk, kita sudah tetapkan bagaimana KPI orang itu, ya, selama dia masuk sampai akhirnya orang itu diukur berhasil atau tidak dalam appraisal system. Ya, ketika ada masalah dengan orang itu, apakah kurang kompetensi, kurang perform, kita rencanakan people development manajemennya. Kira-kira di situ ya. Nah, yang personalia itu ya, kalau kita bedakan kalau dalam konteks ini, saya suka mengelompokkan adalah ada SR development, ada SR operation lah kira-kira ya. SR operation. Nah, kalau kita lihat kebutuhan perusahaan sebelumnya, selama ini justru yang SR operation itu yang lebih dulu muncul gitu. Dari awal-awal ketika perusahaan itu berdiri gitu ya. Pak Andes, unmute Pak Andes. Tadi saya mute all karena ada suara ini. Tolong Pak Andes. Oke. Nah, ya, baik. Ternyata saya juga kena ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ketika suatu perusahaan itu baru berdiri, biasanya pasti yang dibutuhkan adalah SR operation, gitu loh. SR operation salah satunya apa sih? Salah satunya adalah masalah penggajian, ya, masalah mulai dari karyawan masuk, pengelolaan data karyawan. Nah, data karyawan dan segala macam ini yang dinamakan sebagai personal management sebenarnya. Nah, kata-kata personal management inilah yang akhirnya digunakan menjadi personalia, gitu kira-kira ya. Jadi sama seperti kalau di pemerintah itu ada namanya dulu tuh ada namanya BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara gitu. Itu yang diurus adalah administrasi. Jadi data orang, data pegawai itu yang diurus gitu kira-kira. Ya, data, kemudian masalah kompensasi dan benefit yang akan diterima oleh karyawan tersebut gitu. Nah, gitu kira-kira Pak Win ya. Jadi memang tuntutan awal perusahaan itu memang seperti itu. Memang awalnya adalah itu dulu gitu loh. Data karyawan itu harus kita kuasai, harus kita himpun ya dengan menggunakan data personalia gitu loh. Nah, disitulah mulai muncul yang namanya personnel manager atau personal general affair. Apalagi digabungkan dengan general affair. Anda lihat bagaimana sebenarnya nggak ada hubungan antara personalia dengan general affair. Tapi pada saat itu memang dilihat, oh ini ada ngurusin orang dan ngurusin hal-hal yang umum yang lain-lain. Siapa yang paling cocok ya? Kita berikan semuanya pekerjaan ini kepada PGA ini gitu. Itu Pak Win ya. Ya mungkin saya pikir demikian ya, sudah jam 11.30 saya pikir materi dari saya sudah cukup Pak Emut ya. Justru saya ingin memancing teman-teman untuk kira-kira
kita lebih banyak loh ya. Kira kita teridentifikasi kira-kira apa yang diinginkan oleh teman-teman di lapangan gitu. Silakan Pak Imut. Ya, Pak Andes, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mei ya. Mei lewat chat ya, beliau nanya, selamat siang Pak Andes, saya Mei izin bertanya dalam HRBP. HRBP mempunyai peran untuk memastikan bahwa setiap SDM dalam masing-masing unit perusahaan berjalan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, HRBP perlu memahami tentang strategi perusahaan, operasional perusahaan, hingga tren pasar. Apakah itu berarti untuk menjadi HRBP harus memiliki kualifikasi yang tinggi baik di dalam pengelolaan SDM, baik pengelolaan SDM dan pengelolaan bisnis, manakah yang lebih berperan penting dalam perusahaan, HRBP atau HR Staff? Terima kasih Pak Andes. Begitu Pak pertanyaan dari Ibu Mei. Iya, ini mahasiswa saya deh Pak Imut. Oh, Mei ini adalah mahasiswa saya. Dia memang termasuk mahasiswa yang sangat aktif ya. Saya senang dengan Mei. Ya, dia tuh sangat aktif karena keinginan belajarnya sangat tinggi gitu loh. Ya, alhamdulillah. Nah, generasi penerus masa depan. Iya betul. Jadi Mei ini kuliah di Trisakti School of Management, ya salah satu grup dari kelompoknya Yayasan Pendidikan Trisakti, dan dia mengambil konsentrasi di manajemen SDM, dan saya mengajar di sana untuk konsentrasi manajemen SDM. Nah, memang betul. Mei ini bertanya seperti ini. Kenapa? Karena memang di TSM itu kita memberikan materi pada mereka ini. Kalau saya pikir ya, ini memang sangat tinggi sekali, gitu loh. Sangat tinggi sekali materinya, sangat strategik ya. Jadi larinya ke HRBP gitu. Walaupun saya juga sadar, Mei ini baru bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dia pelajari itu ketika nanti dia menjadi pimpinan di perusahaan di bidang SR. Kalau sementara dia hanya baru sebagai staff, saya pikir agak sulit dia untuk melakukan perubahan sampai ke bidang SRBP. Jadi gitu Mei ya. Jadi betul, pada tahap awal tentunya ketika Mei nanti lulus kuliah gitu ya, tentunya nanti kan namanya boleh tanya sama bapak-bapak ibu-ibu yang di sini yang sudah menjadi pimpinan SR di perusahaan masing-masing. Biasanya orang-orang yang baru lulus itu kan pasti diberikan pekerjaan administratif gitu loh. Kalau perusahaan itu masih kita anggap tadi baru stage 1 atau stage 2, itu ya permasalahan administratif, kebutuhan awal perusahaan itu lebih ke arah SR operation atau personalia tadi. Apa itu? Mengurus data karyawan, ya, menghitung lembur, menghitung kehadiran, membayar BPJS kesehatan, membayar BPJS tenaga kerja, dan hal yang berhubungan dengan itu, gitu. Ya, lebih tinggi lagi mungkin ya berurusan dengan masalah bagaimana membuat perjanjian kerja, ya, PKWT, PKWTT dan seterusnya. Jadi bagi orang-orang yang baru lulus di bidang SR, apakah itu lulusan psikologi? Biasanya psikologi biasa direkrutnya langsung di bagian rekrutmen biasanya, ya. Mereka adalah sebagai recruiter karena dianggap orang psikologi punya pengetahuan yang cukup mendalam dalam hal mengenali orang, sehingga banyak orang psikologi diletakkan di bagian rekrutmen gitu. Walaupun kadang-kadang ketika dia diletakkan bagian rekrutmen tidak ada coachnya, tidak ada pendampingnya yang mengajarkan dia seharusnya seperti apa dia melakukan rekrutmen yang benar. Kenapa? Di bangku kuliah sebenarnya dia juga belum betul-betul kecuali dia bukan sarjana psikologi, dia sudah psikolog. Kalau dia sudah psikolog, berarti dia sudah belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana proses seleksi dan proses bagaimana melakukan pemeriksaan psikologi. Kalau orang sarjana psikologi tidak demikian. Nah, begitu juga dengan orang yang lulusan S1 manajemen SDM, ya. Ilmu mereka yang diberikan kepada mereka ini luar biasa, ya. Tapi betul ya Mei ya, awalnya saya bilang sama Mei begini, sama mahasiswa saya ini. Kamu tetap yakin aja dengan ilmu yang kamu miliki. Setidaknya kamu tahu, kamu punya bukunya, kamu tahu chapternya ada di mana. Suatu saat nanti ketika pimpinan kamu butuh, kamu tinggal belajar lagi gitu loh, dalamin lagi gitu loh. Dan memang betul ya, kembali lagi ya, ketika kamu nanti bekerja di perusahaan yang memang sudah sampai ke SR-nya itu sudah sampai ke stage 4, bahkan 5 dan 6, ya kamu tentunya tidak sekedar dituntut paham tentang SR gitu loh. Kita juga harus dituntut untuk paham tentang masalah bisnis. Nah, gitu ya. Sehingga orang SR betul-betul harus terlibat, harus belajar tentang bagaimana bisnis proses,
ya, bagaimana cara menyusun bisnis plan dan segala macam. Dan saya yakin juga ketika Mei kuliah dulu di TSM, dia juga diajarkan bagaimana cara menyusun bisnis plan. Gitu ya. Jadi betul Mei, bahwa Anda setelah nanti masuk ke level tertentu, mungkin level minimal level supervisor atau bahkan level manager, kamu bolehlah kamu harus tahu tentang bagaimana bisnis. Gitu Mei ya? Iya. Pak Imut, kayaknya ada yang raise hand ya? Ya. Silakan Pak, siapa tadi yang raise hand? Silakan. Pak tadi yang raise hand tadi siapa? Enggak. Oh. Tidak jadi ya? Ya, Oke, tadi Pak. ada pertanyaan lagi di apa Pak Imut? Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini Pak. Yang terakhir ya. Mungkin kalau kita ajak yang bertanya bisa langsung open mic dan open kamera akan lebih enak lagi ya Pak ya. Pak Imut? Pak Kusnan nih, Pak Kusnan saja ya. Halo? Ya Pak, selamat siang Pak. Oh, Pak Kusnan boleh, kalau boleh open kamera Pak Kusnan, Baik, biar Pak, kita terima bisa kasih, lihat. Pak. Ya, pertanyaan saya di chat itu Pak. Di organisasi kami disebutnya Departemen Umum dan Personalia Pak. Iya. Dikepalai oleh seorang manajer gitu Pak. Nah, dalam pembuatan program-program kerja itu setiap departemen terlibat langsung ikut membuat, termasuk departemen saya Pak. Nah, program tersebut setelah tersusun menjadi buku, nanti diajukan ke komisaris untuk disetujui untuk dijalankan di tahun depan Pak. Demikian juga untuk terlibat langsung dalam membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan ya Pak, untuk bahan RUPS. Nah, apakah kondisi tersebut sudah dapat dikatakan terlibat sebagai HRBP? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Pak Kusnan sendiri di bagian apa Pak Kusnan? Saya di umum dan personalia Pak. Oh, Anda yang di bagian umum dan personalia tadi ya? Jadi GA dan personalia Pak? Personalia dan GA Pak ya? Iya benar Pak. Betul. Pak Kusnan sendiri sebagai apa di sana? Saya manajernya Pak. Oh, manajernya. Ya. Baik. Nah, tadi saya masih belum menangkap maksud Bapak tuh. Dalam hal membuat laporan, yang dilaporkan itu apa Pak Kusnan? Yang dilaporan itu adalah pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun atas program kerja yang dulu dibuat dan telah disetujuin Pak. Oke, kita balik lagi deh. Berarti kan itu laporan tadi. Nah, pas proses Pak Kusnan bisa ceritakan kira-kira proses pembuatannya seperti apa ketika rencana program kerja itu? Nah, pembuatannya tahun depan mau ngapain? Ya, oke. Budgetnya berapa? Tahapannya seperti apa? Kira-kira garis besarnya seperti itu, Pak. Terus kita profit berapa gitu, Pak? Kita tapi sebelumnya Pak Kusnan, mohon maaf, Pak Kusnan ada semacam apa? Ada meeting dulu untuk membicarakan seperti ada namanya analisis SWOT tentang bagaimana kondisi perusahaan, bagaimana kelebihan dan kekuatan perusahaan, bagaimana kompetitor kita di luar sana. Ada meeting itu nggak sebelum disuruh membuat rencana itu? Ada Pak, meetingnya setiap bulan Pak, setiap akhir bulan malah Pak. Meeting setiap akhir bulan. Oh, setiap akhir bulan itu maksudnya meeting apa itu Pak? Meeting rapat koordinasi rutin. Nah, menjelang bulan Oktober itu membahas masalah rencana pembuatan program kerja gitu Pak. Oh iya, maksud saya ketika membuat rencana program kerja tadi, di perusahaan sendiri sudah memberikan apa enggak? Contohnya top manajemen nih. Manajer semua, perusahaan kita itu tahun depan itu akan punya target seperti ini nih, ya. Jualan kita akan menjadi seperti ini, ya. Produk kita akan menjadi seperti ini. Tolong Anda susun apa yang harus dilakukan. Begitukah kira-kira Pak Kusnan? Betul sekali Pak. Kita okupansi mau berapa persen, penjualan mau berapa, terus nanti budget overhead cost dan biaya lain-lain berapa, sehingga kita akan mencapai target berapa gitu Pak. Iya, sudah menggunakan semacam KPI atau balance scorecard Pak Kusnan? Belum yang itu Pak, tapi sudah ada patokannya Pak.
Maksudnya Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan share sama teman-teman di sini. Kira-kira ketika perusahaan pemimpin itu sudah menyampaikan target kita tahun depan seperti apa, bagaimana dia memberikan tugas ke masing-masing departemen untuk bisa dibuat rencana departemen juga, Pak? Jadi sangat sederhana sekali, Pak. Yap. Kita hanya diukur dengan nilai rupiah, Pak. Misalnya untuk departemen ini budgetnya tahun depan sekian untuk keperluan ini, marketing ditarget sekian, sehingga nanti perolehan dikurangin pengeluaran harus sekian gitu, Pak. Itu secara company. Nah, Bapak sendiri sebagai PGA apa targetnya, Pak, yang diberikan oleh perusahaan sehingga Bapak bisa menyusun rencana? Targetnya kami menjalankan yang sudah ditetapkan perusahaan itu, Pak, dengan tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan. Maksud Bapak kira-kira pendekatan budget? Iya, benar, Pak. Oh, iya. Saya pikir Pak Kusnan sebenarnya sudah berfungsi sebenarnya ya. Kadang-kadang ini kan kelihatan bahwa udah seolah-olah sudah sampai ke tahap stage ke-5 gitu ya, atau ke step ke-6. Tapi yang bagaimana Bapak membuat rencana ketika menyusun struktur organisasi, Bapak terlibat tidak? Terlibat, Pak. Terlibat. Struktur organisasi company, Pak? Iya. Oke. Nah, bagaimana mungkin Bapak bisa sharing bagaimana cara Bapak menyusun strukturisasi company di proses OD-nya ya, berdasarkan dengan target perusahaan tadi? Kalau struktur organisasi tidak banyak berubah, Pak, karena kami orangnya juga tidak banyak. Hanya ada 4 departemen, orang kurang dari 100, Pak, dari total itu, Pak. Jadi tidak terlalu rumit, Pak. Bahkan untuk suksesi saja, Pak, nunggu yang di atasnya pensiun, Pak, baru ada suksesi. Kalau ada yang keluar pensiun, baru ada penggantian, baru ada rekrutmen. Oke. Iya, oke. Mungkin kecil, terakhir pertanyaan saya sama Pak Kusnan, bahwa ketika Bapak menyusun ini, yang berhubungan dengan masalah, ada nggak yang berhubungan dengan masalah peningkatan kompetensi dan segala macam yang Bapak buat rencana dalam rencana tahunan Bapak ini? Ada, Pak. Ada ya? Contoh yang Bapak bisa berikan contoh? Membuat budget untuk pelatihan, Pak, untuk sertifikasi kompetensi gitu, Pak. Oke, betul. Tapi maksud saya pelatihan apa yang dibutuhkan itu caranya gimana Bapak melakukan identifikasi kebutuhannya? Kita kan itu, Pak, waktu ada di tengah-tengah itu suka ada evaluasi psikologi ya, Pak, ke konsultan. Nah, di situ kita menemukan apa, nanti ada rekomendasinya apa ya, area pengembangan karyawan gitu. Nah, di situ Pak yang diajukan untuk diadakan semacam pelatihan gitu, Pak. Oke, good. Berarti Bapak sudah melakukan asesmen ya, Pak ya? Iya, Pak. Good. Kalau penilaian kinerja sendiri sudah ada di perusahaan Bapak? Bagaimana, Pak? Penilaian kinerja, Pak. Performance appraisal. Performance appraisal kami belum sekomplek yang dipelajari di sini, Pak. Iya. Jadi yang kami ukur masih sangat sederhana, Pak. Pertama dari jam kehadiran, kedua dari pencapaian yang menjadi tanggung jawab individu dia, Pak. Iya. Selama tidak menyimpang dari yang sudah digariskan, ya dianggap oke gitu, Pak. Iya. Oke, jadi tapi Bapak tidak melakukan identifikasi kebutuhan training dari hasil performance management tadi, Pak? Mohon diulang, Pak. Apakah Bapak tidak gunakan hasil penilaian kinerja itu untuk salah satu juga untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan yang akan Bapak rencanakan tahun depan? Oh iya, Pak, ada, Pak. Kebetulan ada ya? Kemarin kami juga melakukan itu untuk level manajer baru ya, karena manajer yang lama diangkat jadi direktur gitu, Pak. Iya, saya pikir gini Pak Kusnan, kalau menurut saya sih Bapak sudah menjalankan fungsi SR, Pak. Ini hanya masalah penamaan. Kadang-kadang kan ada orang mengatakan ini Pak Kusnan, apalah arti sebuah nama gitu ya. Mungkin perusahaan Anda masih tetap lebih suka dengan bagian umum dan personalia Pak Sunan ya. Iya benar. Tapi Pak, fungsinya, ingat fungsinya kalau menurut saya Anda sudah melakukan fungsi human resource development. Saya pikir sudah dilakukan human resource development, walaupun belum terintegrasi secara nyambung, secara sempurna. Saya pikir ya, tapi itu sudah baik Pak Kusnan. Saya pikir menurut Bapak sudah menjalankan fungsi human resource development gitu Pak. Itu Pak Kusnan ya. Kalau Bapak pertanyaan seperti itu. Nah, iya sama-sama Pak Kusnan. Oke. Nah kemudian di sini ada Ibu Stella ya, Pak Emut, ada Bu Stella yang sudah resign, Pak.
Ya, Bu Sela silakan, Bu Sela. Ya, Sela selamat Seliawati. siang, Pak. Selamat siang Bu Selamat Stella. siang. Bu Stella bisa jelas perkenalkan dulu kira-kira Bu Stella dari Ya, mana? saya Bu Sela dari dealer motor Honda, Pak. Iya. Di Bogor, Bogor Timur tepatnya ya. Kebetulan ini kan perusahaan keluarga ya. Owner saya juga tergabung dalam Triputra ya. Ada beberapa ownernya Bu ya? Ya, jadi ini tuh perusahaan keluarga. Jadi mantan karyawan Triputra atau masih Bu? Masih Triputra? Masih Oke. Dengan anaknya juga masih di Triputra. Jadi dealer ini milik keluarganya gitu. Iya. Cuman saya tuh suka bingung, saya tuh posisinya apa sih gitu. Apa yang tadi Pak Andes sampaikan itu saya pekerjaan saya semua itu gitu. Yang mana Bu? Yang mana? Dari tadi planning ya kan, terus planning bisnis apa aja, strateginya apa, terus rekrut, training, penilaian karyawan, sampai BPJS bla bla bla, semuanya saya kerjakan sendirian tanpa staff. Gitu. Jadi saya sendirian Pak di sini. Makanya kadang saya bingung. Iya. Bahasa yang benar tadi Pak Kusnan tadi tanyakan ya, ini kan memang cuma pembahasan aja ya, HRD, HR atau apa sih gitu loh. Kadang saya bingung sendiri ya, semuanya itu aktivitasnya itu ya saya lakukan semua gitu loh Pak. Dari nyusun planning strategi divisi lain, yang ini harus begini, ini harus begini. Terus saya training juga, saya lihat Pak Andes juga ex Astra Honda Motor ya. Itu kan ada dealernya ya, kebutuhan training dan lain sebagainya juga itu saya lakukan gitu kan. Untuk mentrain mereka agar paham dengan job pekerjaannya masing-masing gitu. Cuman kadang memang tidak tersistem karena ini perusahaan keluarga ya, jadi sistem manajemen HR-nya itu saya masih abu-abu Pak di sini. Jadi saya lakukan sesuai dengan arahan dari direksi saja gitu. Paling penambahannya dari personal saya, misalkan saya tergabung di GNIK ini, ya kan, saya sharingkan juga ke direksi seperti itu, Pak. Iya, pertanyaannya Bu Sela apa? Kenapa? Hanya sharing aja Bu ya? Iya. Tidak ada pertanyaan ya? Gitu, karena kan saya kerja sendiri ya, Pak ya. Iya. Ada permasalahan. BPJS dan lain sebagainya juga ke HRD gitu Pak. Sampai ada planning cycle untuk 2023 pun ya saya diikutsertakan di bisnisnya itu gitu. Iya. Ibu sendiri Bu Sela sendiri maaf, Ibu Sela di kantor pusatnya atau di salah satu showroom? Tapi belum ada cabang Pak. Oh, ada satu di Bogor ya? Ya, hanya satu di Bogor. Jadi dari 26 dealer yang ada di Bogor ini yang punya bagian karyawan lah ya. Bahasanya bagian karyawan itu cuma 2 dealer yang saya tahu ya. Kami dan ada satu lagi dealer di Bogor. Jadi jarang sekali memang dealer-dealer ini punya HR. Jadi mereka tuh berjalan begitu aja gitu. Makanya tidak tersistem dengan baik gitu. Berjalan begitu aja. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu Stella sendiri di struktur organisasi nama jabatannya apa? HRD aja dibilangnya Pak. HRD dan juga PI. Bukan ADH Bu Stella? Bukan, biasanya kan kalau dealer-dealer lain tuh ADH ya Pak ya? Ya kan? Iya, ADH. Saya bukan ADH. ADH ada lagi Pak. Saya HRD di sini. Makanya agak aneh aja gitu, dealer ada HRD-nya kan, begitu kan biasanya ya. Mereka harus beradaptasi, wah ada HRD-nya nih, biasanya kan kalau ADH nggak terlalu seperti HRD ya, jadi kan aturan apa segala macamnya kan nggak terlalu seperti HRD ya, kalau ADH masih ada longgar, kalau HRD kan beda Pak, ada ya kan, itu aja sih Pak. Jadi kadang saya sendiri bingung gitu, posisinya tuh apa sih gitu loh.
Iya. Ya saya juga PIC dari NOS, ya kan, dari Medilar itu kan ada namanya Network Operational Standard. Jadi menstandarisasikan pelayanan Honda gitu kan. Dan saya juga itu PIC-nya juga. Iya. Berarti Ibu sebenarnya banyak menjalankan banyak fungsi, berarti Ibu Stella ya. Bukan hanya menjalankan fungsi SR saya dengar tadi. Ya. Sistem manajemen pun Ibu Stella yang menjalankan. Ya, betul. Iya. Oke. Nah, ini yang saya inginkan seperti ini ya, Mbak. Yang kita inginkan hari ini banyak yang sharing gitu. Jadi jangan hanya kita mendengarkan materi, akhirnya materi itu yang tidak bisa kita gunakan hanya nice to know aja. Wah, indah, tapi di tempat saya nggak bisa, Pak. Gitu. Saya ini posisinya seperti apa? Berhubung ini perusahaan keluarga ya, jadi saya juga ada batasan-batasannya, Pak. Misalkan kalau dari HR sendiri, misalkan dari kami grup kami, ya kan, lagi begini, tapi ternyata tidak bisa diterapkan di perusahaan ini gitu loh, Pak. Nggak bisa, saya kepentok. Betul. Setuju. Jadi serba salah. Ya, setuju Bu Stella. Jadi sebenarnya memang betul. Ini yang dari awal saya katakan tadi bahwa biar bagaimanapun kita harus memenuhi apa yang diinginkan owners. Betul ya Bu Stella ya? Apa yang diinginkan oleh owners gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti adalah begini. Tentunya juga owners ini maunya manajemen yang dibangun itulah sesuai dengan kebutuhan kan. Betul nggak Bu Stella? Jangan macam-macam kamu. Kadang-kadang ini ada yang menarik ini ya. Ada personal dan general affairs manager mengusulkan masalah hal-hal yang sifatnya strategik. Lalu diomelin sama ownernya Bu Stella. Apa kata dia? Lu WC aja lu masih kotor gitu. Lu ngusulin gue hal-hal yang begitu. Lu urusin dulu WC gitu kira-kira. Itu hal yang sederhana yang buat saya ketawa. Itu buat saya ketawa. Jadi artinya apa? Teman-teman, bahwa apapun fungsi yang kita jalankan sekarang, Anda di perusahaan Anda sekarang apa adanya gitu loh. Anda jalankan dengan sebaik mungkin gitu loh. Anda jalankan sebaik mungkin sehingga akhirnya owner puas dengan apa yang dia tugaskan gitu loh. Nah, terkait dari Ibu Stella sebenarnya sudah beruntung, sudah tahu, sudah dilibatkan oleh owner kan untuk menyusun sesuatu. Nah, sebenarnya itu kesempatan Bu Stella kan sebenarnya. Dengan Bu Stella pergi melakukan pengembangan diri sendiri secara pribadi seperti hari ini gitu loh. Ketika akhirnya Bu Stella mendapatkan suatu pengembangan wawasan bahwa ternyata saya fungsi SR ini bisa membantu Bapak loh untuk berkembang. Nah, seperti apa membantunya gitu. Contohnya di dealer. Seperti apa sih kira-kira compensation dan benefit untuk sales gitu kan Bu Stella. Walaupun saya tahu karena bosnya Bu Stella itu adalah mantan orang Triputra, pasti dia contek aja tuh yang ada di dulu namanya Daya Adira ya. Dulu ada Daya Adira, tapi sekarang udah tidak ada karena Adiranya sudah tidak ada. Sekarang namanya apa Daya Adira Bu Stella? Daya Motora. Daya Motora ya. Iya. Oh, pakai nama Motora. Dulu saya pernah ditempatkan di Motora juga dulu gitu waktu di Triputra. Tapi Motora yang rekondisi itu rekon motor tarikan di Rafa. Ingat, intinya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan owner kita. Nah, dengan pengetahuan yang kita miliki dengan diskusi seperti ini, kita bisa meyakinkan owner kita, Pak, kami di SR itu ada yang begini loh Pak, yang nanti bisa membuat justru produktivitas kita meningkat. Justru bisnis kita bisa aja semakin meningkat. Kenapa? Ya mungkin karena kita bisa rekrut orang sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya, dan segala macam. Tentunya ya kemampuan kita meyakinkan itu Bu Stella, gitu ya. Tapi menurut saya sih Bu Stella sudah beruntung bisa dilibatkan dalam bagaimana diajak untuk memikirkan bisnis, gitu loh. Nah, dengan ilmu yang diperoleh seperti hari ini, Bu Stella bisa dalam momen tertentu bisa memberikan masukan kepada ownernya. Saya yakin kalau dia masih bekerja di Triputra ya, saya tahu kan, saya kan juga di Triputra dulu gitu. Saya tahu bagaimana dia paham tentang bagaimana sistem Triputra Human Resource Management System, ada Triputra Management System, itu kan semua dia juga pasti tahu. Tapi kembali lagi karena dia mungkin berpikir bahwa bisnis dia ini hanya bisnis baru berdiri, ya udah segini udah cukup gitu ya Bu Stella ya. Tapi Ibu yakinkan bagaimana kalau Pak kita besarkan dong Pak, pasti kita cuma punya cabang satu gitu. Kalau bisa kita punya cabang di tempat lain gitu loh. Jualan sih Pak intinya, ya? Jualannya belum banyak. Gimana Bu? Jualannya belum banyak. Oh iya, justru itu bagaimana caranya peran ibu orang SR bisa membantu untuk bisa
membantu bagaimana supaya jualannya bisa banyak gitu. Apakah rekrut orangnya, salesnya seperti apa, lalu bagaimana sistem kompensasi dan benefit salesnya supaya dia bisa terpacu, begitu kan kali Bu ya, kira-kira ya. Itu yang bisa dilakukan oleh orang HR. Oke, terima kasih Bu Stella. Terima kasih gitu loh. Iya. Nah ini asik kalau begini. Ada Pak Rozi berikutnya tuh Pak Aimut. Ya Pak Rozi, silakan Mas Pak Rozi, silakan dari mana? Perkenalkan dulu Mas Pak Rozi. Baik, ada suaranya Pak? Sudah. Nah, silakan memperkenalkan diri. Kenalkan Pak, saya Pak Roji dari PT SAC Samarinda Pak, Kalimantan Timur. Oh, wow, SAC apa tuh kepanjangannya SAC? PT Subur Anugrah Cemerlang. Subur Anugrah Cemerlang. Bergerak di bidang apa, Mas Pak Roji? Saya bidang distributor food dan non food Pak. Distributor food dan non food maksudnya apa? Iya. Distributor makanan dan minuman gitu Pak. Jadi kita beli dari Jawa misalnya beras, kita distribusikan ke toko retail, ke supermarket gitu Pak. Indogrosir misalnya gitu. Dari Samarinda. Perusahaan Anda perusahaan manufacturing atau perusahaan distribusi? Distribusi Pak. Oh, dapat barangnya dari mana? Dari Pulau Jawa. Oh begitu, oke. Nah jadi gimana, Mas Pak Rozi sendiri bisa cerita di bagian apa bekerjanya? Jadi gini Pak, saya ini jujur bukan lulusan SDM Pak. Jadi kita sedikit sharing Pak. Jadi saya ini sama seperti Ibu Sela tadi Pak. Jadi saya ini bukan lulusan SDM, cuma saya sekarang ini di bagian HRD juga sama HRD personalia. Jadi saya ini dulu perusahaan saya baru 3 tahun Pak. Jadi baru 3 tahun bergerak, saya nanganin ini. Sebelumnya sudah puluhan tahun, hampir 20-an tahun, ternyata pilot. Jadi karyawannya itu bisa mencapai 1.000 orang. Belum termasuk kita punya cabang banyak Pak di seluruh Kalimantan. Di Kalbar, belum lagi deponya di Kalsel, Kaltara, Kalteng, semua ada Pak. Tapi berpusat di Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi saya ini baru 3 tahun melaksanakan. Jadi setelah pilot, perusahaan baru lagi bikin, saya yang menjadi HRD gitu loh Pak. Jadi karena saya ini pengetahuan minim, makanya saya ikut webinar ini kan. Nah, jadi pengetahuan saya ini sangat minim lah saya katakan gitu, belajar dari teman-teman juga ingin belajar gitu Pak. Jadi sama seperti Ibu Sela tadi, saya yang nanganin semua, bikin WLKP, BPJS, PKWT, bikin PKWT, perjanjian kerja. Jadi saya nangani Pak semua gitu. Jadi saya ini baru belajar, saya baru nanganin. Jadi belajar dari HRD yang sebelumnya, sudah keluar pilot tadi, saya nanganin. Setelah itu saya ini kebingungan gitu Pak, karena saya sistem ISO aja saya kurang mengerti gitu loh Pak. Jadi yang saya lakukan ini sudah benar atau belum tuh Pak. Tapi dari data Disnaker, data sudah saya penuhin semua, keinginan dari pemerintah semuanya sudah kita ikutin sesuai aturan 3 tahun ini Pak. Jadi yang saya bingungkan ini aturan kantor ini sudah berjalan baik atau belum gitu Pak, kalau dari spesifikasi ke HRD-an atau personalia gitu Pak. Jadi gitu. Jadi saya belum nanganin lagi yang di cabang gitu Pak, di cabang, walaupun sekarang orangnya kurang dari 50 sama cabang seluruh Kalimantan Pak. Begitu. Jadi kurang di paling kita kunjungan ke sana, auditnya ada. Cuma sekedar melihat kinerja kayak Pak Kusnan tadi, segaris benar ya benar. Kalau tidak ada ya pulang gitu Pak. Jadi sekedar pemeriksaan saja apakah standar ini sudah di HR ini benar gitu loh Pak. Karena saya kalau belajar ISO, belajar belum tahu sama sekali Pak Nihil. Jadi gitu. Jadi kalau ingin bagusnya itu seperti apa Pak? Apakah kita adakan ini? Kalau saya orangnya orang ketiga Pak.
Jadi standar-standar keselamatan kerja sudah saya penuhin semua di kantor begitu. Kalau di apa namanya yang ke HRD-an ini yang masih ragu. Walaupun ada kepala HRD saya, Pak. Cuma beliau sudah kurang diserahkan ke saya lah semuanya gitu loh, Pak. Jadi kurang menindaklanjutin. Jadi kayak Ibu Sela tadi. Ya kayak Ibu Sela tadi, Pak. Halo? Iya. Putus ya, Mas Fahrozi? Enggak kok, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak Andes. Hah? Bagus. Putus. Enggak, modulasinya bagus. Mungkin Pak Andes sinyal lagi. Oh, bentar. Saya coba Oh, putus suara Pak Andes, putus. Iya. Oke. Saya udah beralih provider. Oh, jadi iya, sarannya gimana nih Pak? Kalau saya apakah untuk apa namanya? Karena perusahaannya perusahaan keluarga juga ini Pak sama kayak Ibu Sela tadi. Cuma menanganinya lebih besar sepertinya dari Ibu Sela sepertinya karena cabangnya juga jauh-jauh Pak dari Samarinda ke Pontianak, Samarinda ke Tarakan, sangat jauh Pak. Jadi perlu perjalanan, perlu waktu gitu. Yang nangani juga saya sendiri gitu Pak. Sarannya gimana nih Pak Andes? Minta infonya Pak Andes. Jadi apakah perlu ISO diterapkan di kantor? Jadi saya sama manajemen bisa runtingkan gitu. Kita harus begini biar berbenah, biar lebih maju gitu Pak perusahaannya Pak. Iya, justru gimana minta saya pikir saya tidak bisa jawab itu apa yang bagus. Karena kembali lagi yang bagus itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan Anda, Mas Fahrozi. Ya, gitu. Karena saya juga megang AR-nya juga, Pak. Jadi controlling keuangan saya juga. Iya. Jadi tadi ada barusan yang teman kita memberikan komentar itu HR generalis. Betul. Bahkan Anda bukan hanya sekedar HR generalis. Semuanya dikerjain. Masuk akun receivable pun Anda urus gitu kan. Memang perusahaan keluarga memang ciri khasnya seperti itu. Jadi intinya gini teman-teman ya. Ini ada dua teman kita yang tampil tadi mengatakan ini menggambarkan ternyata audiens kita ini seperti ini ya, bahwa level kita itu ada yang baru level 1, bahkan masih kurang di level 1. Ada yang bilang tadi HR generalis. HR generalis dalam wacana yang saya sampaikan tadi itu bukan HR generalis, yang all in one approach tadi loh. All in one approach. Pendekatannya cuma satu, ilmunya cuma satu, tapi dia ngerjain mulai rekrutmen, OD, ya, people development dengan sebatas pengetahuan yang dia miliki gitu loh. Dan itu menurut saya bukan HR generalis juga namanya gitu loh. Itu namanya all in one approach. Jadi apapun pendekatannya nanti jalan keluarnya cuma satu, sebatas pengetahuan yang dia miliki gitu. Jadi gini, Mas Fahrozi juga sama Bu Sela tadi. Kembali kita realistisnya adalah bagaimana yang diinginkan oleh pimpinan kita, pemilik perusahaan kita, itu yang paling penting buat kita. Gitu ya. Nah, lalu kita juga jangan kalah untuk tetap belajar kalau kita ingin menekuni pelajaran masalah SR. Mas Fahrozi sendiri tahu ada webinar di pagi hari ini dari mana? Kebetulan saya ikut forum HR Pak di Kalimantan Timur. Iya, mungkin ada disebarkan di link ya. Oke. Di WhatsApp disebarkan. Jadi saya sering ikut begini Pak, karena saya masih perlu belajar. Jadi harus ikutin terus setiap ada webinar begini Pak. Good. Memang bagus, Anda belajar sendiri bagus, tapi memang butuh Anda cari ya coach ya, artinya cari mentor yang saya yakin di GNIK di Samarinda juga ada, gitu ya. Kalau bisa ada temu darat. Kami juga melakukan itu. Kami menawarkan kepada teman-teman nih sekalian ya, teman-teman yang ada di forum ini yang sebatas area Bogoraya. Kami, kalau Anda, silakan Anda kontak kami secara japri atau kepada pengurus gitu ya. Kami bisa mendampingi. Kenapa? Kalau kita webinar ini hanya sebatas pengetahuan saja. Dan kenapa hari ini saya angkat masalah ini dan saya ingin sharing beberapa teman bicara, ternyata kenyataannya begini kan. Kenyataannya banyak levelnya itu baru 1 tadi. Levelnya 1, bahkan 1 pun masih kurang gitu loh. Seperti Mas Fahrozi ini. Semua pekerjaan dikerjakan. Tidak hanya masalah masalah SR saja ya. Jadi ya itulah. Tapi itu mengatakan bahwa itu gambaran umum yang ada. Sehingga akhirnya mubazir kalau seandainya kami mengadakan memberikan pengetahuan yang terlalu tinggi gitu loh.
Jadi ibaratnya jauh panggang dengan api gitu loh. Akhirnya pengetahuan hanya sekedar pengetahuan tapi tidak bisa diaplikasikan sama sekali kepada Anda. Tahap Anda baru baru administratif level 1 gitu loh. Tapi nggak apa-apa Mas Faduri, Anda tetap belajar aja. Tapi Anda kalau menurut saya secara pribadi Anda spesifikasi Anda ingin kemana? Anda fokusnya KKSR atau ke bidang finance dan lain-lain gitu Mas Faduri. Itu juga bicara masalah karir Anda juga yang Anda akan tekunkan ke depan ya. Kita tidak bisa menjadi orang sebab bisa, semua tahu nggak bisa. Ya, kita orang SR yang memahami bisnis iya, tapi tetap kita adalah core-nya adalah SR. Saya pikir demikian karena di beberapa tempat sudah azan dan sudah masuk ke ke lohor. Ya, saya terima kasih beberapa teman-teman yang sudah beraktivitas untuk aktif dan saya serahkan kepada Pak Emur sebagai MC. Oke, terima kasih Pak Andes yang luar biasa ya. Tadi dengan keterbatasan waktu, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita bisa nantinya kita teruskan, bisa ketemu di section berikutnya. Untuk itu, Bapak Ibu yang bahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara ini kita tutup, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh Mbak Fatira Putri Kusharta. Kepada Mbak Fatira kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya Fatira memandu untuk sesi foto bersama. Sesi foto bersama kali ini saya buat 3 kali ya Bapak Ibu, karena kebetulan di sini di slide saya ada tiga bagian. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin mohon maaf video saya masih stop. Baik. Pada Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengagumkan dari tunjukkan jempol ini dalam kompeten ini dibantu ya. Bentar, Mbak. Ya, baik. Ya. Sudah semua. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Silakan kamera dinyalakan semua. Pak Mujio, Yoyo, Pak Aryadi, Bu Syuniania, Bu Sulmia, Bu Erlina, kamera mohon dihidupkan. Mas Rifani, silakan. Bentar Pak Mujio. Pak Mujio mana Pak Mujio? Semarang. Pak Riyadi, dinyalakan semua. Kameranya masih banyak yang ini. Mas Reza sudah, Hafsah Destina Rahma, Muhammad Abdullah, Muhammad Iqbal juga dinyalakan. Mbak Lani, biar kita bisa untuk sesi foto bersama. Pak Yanti Maras, Mbak Yanti, ya langsung Pak Ahmad, Selamat Harun, silahkan dinyalain Bu Airin. Beberapa orang udah izin sholat dulu tadi Pak Imut. Oh gitu, oke. Silakan Mbak Fatira. Baik, saya hitung ababas. Oke. 1, 2. Salam kompetensi. Salam kompeten. Oke, baik. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Salam kompeten. Baik. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Salam kompeten. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Fatira kepada Bapak Ibu para peserta, jangan lupa mengisi absensi untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi silakan diisi absensi yang sudah dikirim oleh Mbak Fatira di link chatbox ya, silakan diisi dulu. Nanti akan sertifikat akan dikirim ke sana. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah masuk sesi acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Andes, Fardi, narasumber kita pada hari ini yang luar biasa, yang selalu semangat untuk membangun kompeten kita semua. Untuk selanjutnya, saya Imut Sunardi selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang kompeten. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih untuk semuanya.